Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arniat Disti Zega, NIM 2308200044 dengan jurusan Teknik Informatika. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang manajemen memori sekunder. Memori merupakan pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya, atau sebagai pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Manajemen memori ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Adapun beberapa jenis-jenis memori diantaranya yaitu 1. Register, 2. Cache memory, 3. Main memory, dan yang terakhir yaitu secondary memory. Di sini saya jelaskan tentang pengertian dari register. Register adalah sebuah tempat penampungan sementara untuk data-data yang akan diolah oleh prosesor. Di sini adapun beberapa contoh-contoh memori register, diantaranya yaitu IR yang berfungsi untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu AX, BX, CX, DX, dan lain-lainnya, itu berfungsi untuk menampung data dan informasi. Kapasitas memori register ini sangat terbatas karena agar ukuran prosesor tetap kecil, itulah sebabnya diperlukan memori utama. Di sini pada umumnya memori utama dapat diakses secara random dan volatil, namun sayangnya kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Sekarang kita lanjut ke pengalamatan memori. Pengalamatan secara fisik. Alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi merupakan alamat yang sesungguhnya, tidak membutuhkan translasi alamat memori. Yang kedua yaitu pengalamatan secara relatif. Ini digunakan pada sistem yang menggunakan alokasi memori berurut, di mana image proses harus terletak pada satu area memori utuh. Selanjutnya, membutuhkan translasi alamat memori pada saat eksekusi. Proses translasi umumnya dilakukan oleh perangkat keras, khususnya yang disebut Memory Management Unit. Yang ketiga yaitu pengalamatan secara logika. Memerlukan translasi alamat yang dilakukan saat eksekusi proses. Adapun kelebihannya yaitu relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel, bahkan ruang atau kapasitas alamat logika program dapat lebih besar dari kapasitas fisik memori utama. Image proses dapat dialokasikan secara parsial tersebar pada memori utama. Sekarang masuk kita ke address binding. Address binding ini adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, load time, dan execution time. Manajemen memori pada sistem monogramming. Hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori pengguna. Program dapat dimuatkan seluruhnya ke memori dari disk. Pada eksekusi program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Selanjutnya, alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area memori yang utuh. Proteksi memori yang berarti melindungi data SO dari proses yang sedang dijalankan
oleh pengguna komputer atau melindungi data suatu proses dari proses lainnya. Manajemen memori pada sistem multiprogramming ini, jenis-jenis atau ciri-cirinya terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama pada setiap saat. Kedua, image proses dari program dapat dimuat seluruhnya atau sebagian saja ke memori utama. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan ataupun tidak berurutan. Ini dimungkinkan atau sebagian image proses berpindah lokasi memori utama selama eksekusi. Dimungkinkan suatu lokasi memori utama diakses bersama oleh sejumlah proses atau disebut dengan memory sharing. Selanjutnya, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Ini terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja, yaitu satu, alokasi memori berurutan. Setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya ialah sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya ialah memori boros, tidak dapat disisip apalagi tidak ada satu blok memori yang mencukupi. 2. Alokasi memori tak berurutan. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi pack. Kelebihannya yaitu sistem dapat memanfaatkan memori cukup untuk membuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya ialah memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. Di sini adapun fungsi manajemen memori ialah mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang keempat yaitu mengalokasikan swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Swapping. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi untuk dieksekusi. Teknik swapping rollout-in menggunakan algoritma berbasis prioritas lebih tinggi. Tiba maka memori manager akan mengeluarkan proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya, agar teknik swapping dapat lebih efisien, sebaiknya proses-proses yang di-swap hanyalah proses yang benar-benar dibutuhkan sehingga dapat mengurangi waktu swap. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang manajemen memori sekunder. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.